tiga golongan, golongan beriman, kafir dan munafik. Demikian itu justru dibedakan dengan hatinya. Kalau kita buka surat Al-Baqarah ini, di awal-awal surat Al-Baqarah itu Allah membagi manusia menjadi tiga golongan. Pertama golongan beriman, kedua golongan orang yang kafir, ketiga golongan orang yang munafik. Ketiga golongan manusia ini ditentukan oleh hatinya. Yang membedakan golongan yang tiga ini hatinya. Seperti apa hati orang beriman, seperti apa hati orang munafik, seperti apa hati orang kafir, itu dijelaskan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi. Ketika Allah menjelaskan orang-orang beriman, maka dijelaskan hati orang beriman seperti apa. Ketika Allah menjelaskan tentang orang kafir, juga Allah menjelaskan hati orang kafir itu seperti apa. Ketika Allah menjelaskan tentang orang munafik, Allah menjelaskan hati orang munafik itu seperti apa. Jadi rupanya soal iman dan kafir itu selain dari perbuatannya, itu dilihat dari hatinya. Nah, itulah makanya orang tasawuf awal pelajarannya semua itu tentang qalbu, tentang hati. Hati kita bisa khusyuk dalam sholat karena hati yang khusyuk. Yang membuat orang itu ikhlas dalam ibadah hatinya. Yang membuat orang itu sabar hatinya. Yang membuat orang itu bersyukur hatinya. Maka Nabi pun mengatakan, kita itu hidup dengan zikir la ilaha illallah, mati pun dengan zikir la ilaha illallah, berbangkit pun dengan zikir la ilaha illallah. Oleh karena itu hati itu ada tiga macam. Yang pertama, hati itu disebut dengan qalbun mayyit. Qalbun mayyit artinya hati yang mati. Mayyit, mati, bangkai. Jadi yang pertama kali hati itu disebut qalbun mayyit, hati yang mati. Inilah hati orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hatinya ditutup. Khatamallahu ala qulubihim. Hati orang-orang kafir itu ditutup. Wa ala sam'ihim, dan pendengarannya pun ditutup. Wa ala absarihim, matanya pun tertutup. Tertutupnya pendengaran, tertutupnya penglihatan karena hati ditutup. Maka karena hati tertutup, hati itu tak bernapas, mati. Itulah hati orang kafir. Jadi orang kafir itu hatinya mati. Wasawa'un alaihim a'antartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kau kasih tahu atau enggak kau kasih tahu, sama saja mereka takkan beriman. Kau nasihati atau enggak kau nasihati, mereka tidak akan berubah. Kenapa? Tidak masuk lagi. Telinganya mendengar nasihat tapi hatinya tak menerima. Matanya melihat
Perbedaan antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, tapi hatinya sudah tidak bisa menerima. Mati sudah hati. Itu kalau orang sudah mati, yang baik pun tidak ada guna lagi. Kalau ada orang yang sudah mati, diberikan kepada dia apa yang dia sukai selama dia hidup. Ketika kita berikan yang dia sukai selama dia hidup, dia tak mau lagi. Kenapa? Karena sudah mati. Begitulah juga hati yang mati. Makanya kadang-kadang ada orang mengatakan, kenapa tidak sholat? Dia menjawab, belum dapat hidayah. Orang yang tidak beribadah, tidak sholat, mengatakan belum dapat hidayah, ini berdosa dua kali. Pertama, berdosa tidak sholat. Yang kedua, berdosa menyalahkan hidayah. Dua dosanya. Padahal hidayah sudah jelas. Subuh hidayah lewat doa masjid, zuhur muadzin sampaikan lagi, asar maghrib isya, kurang apa lagi hidayah? Bukan kau tak dapat hidayah, kamu yang menolak hidayah. Itu hidayah. Terlebih baik orang tidak sholat, dia benci dengan dirinya yang tak sholat, bukan membela diri. Ketika dia tidak beribadah, dia marah kepada dirinya, bukan dia membela dirinya. Jadi tadi orang yang tidak sholat kemudian menyalahkan tidak dapat hidayah, ini orang sebenarnya membela dirinya. Terlebih baik bagi dia mengatakan memang kepala tak boleh bandalkan. Bila perbantukan kepala ke dinding, kok berat kali kepala bersujud kepada Allah. Harusnya begitu, masih lebih penting itu orang daripada orang yang tidak sholat tapi menyalahkan hidayah. Nggak kurang hidayah. Kau bukan tidak dapat hidayah, tapi kau menolak hidayah. Itu dia. Jadi yang pertama, kalau belum main, hati yang mati. Mati hati. Mau ajak mau enggak, telinganya mendengar, dengar telinganya ada aja. Tahu dia di masjid ada pengajian, tapi hati tak mau tahu, udah mati. Jadi ada orang yang hidup hatinya mati. Siapa itu? Orang yang tidak berzikir. Tanda orang sudah mati yang dia tak ada zikirnya. Maka kata Nabi, permisalan orang yang berzikir dengan yang tak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir itu orang yang hidup, orang yang tak berzikir itu orang mati. Jika orang itu berjalan di atas bumi tidak berzikir, maka bumi mengutuknya. Bumi murka. Ya Allah, angkat orang ini, sakit punggungku dipijaknya. Tapi kalau orang itu berjalan dengan zikir di atas bumi, maka bumi dan seluruh alam mendoakannya. Ya Allah, rahmati orang ini ya Allah, ampuni orang ini ya Allah. Dan supaya kita tahu doa makhluk lain untuk diri kita itu jauh lebih baik daripada doa kita untuk diri kita. Kalau kita doa untuk kita, itu karena kita cinta kepada diri kita. Tapi kalau makhluk lain mendoakan kita, dia lakukan karena cinta kepada orang lain. Maka ibadah yang dicintai Allah adalah ibadah yang kau kerjakan karena cintamu kepada orang lain, bukan karena cintamu kepada dirimu. Suatu hari seorang ulama bermunajat,
ya Allah, tunjukkanlah kepadaku amalan mana yang paling Engkau cintai dari amalan yang pernah kubuat ya Allah. Sehingga pada satu malam dia dimimpikan oleh Allah. Dia pikir amalan yang paling dicintai Allah dari amalan yang dia buat, dia pikir adalah sholatnya, dia pikir puasanya, dia pikir hajinya. Ternyata pada malam itu dia dimimpikan oleh Allah. Ternyata ibadah yang paling disukai Allah yang pernah dibuat oleh ulama ini ketika dia bersedekah kepada seekor lalat, di mana lalat menghisap ujung penanya ketika dia sedang menulis kitab. Seekor lalat hinggap di situ dan dibiarkannya sampai lalat itu kenyang, kemudian lalat itu pergi, baru dia lanjutkan menulis kitab. Ternyata amalan yang paling disukai Allah, yang paling dicintai Allah adalah sedekah kepada seekor lalat. Bukan sholatnya, bukan hajinya, bukan. Ternyata yang dicintai Allah dari seluruh amalannya, sedekahnya kepada seekor lalat. Kenapa? Karena kalau dia bersedekah kepada seekor lalat, dia lakukan itu karena rasa cintanya kepada lalat. Itu baru cinta kepada lalat. Kalau bagaimana pula kalau kita lakukan sedekah karena cinta kepada orang lain, itu maknanya. Sedekah dengan seekor lalat aja menjadi amalan yang terbaik bagi dia. Kenapa? Karena dia lakukan karena cintanya kepada makhluk lain. Kalau kau puasa, kalau kau haji, kalau kau zakat, kalau kau kerjakan sholat, itu kau kerjakan karena cintamu kepada dirimu. Karena kau takut masuk neraka, kau sholat. Supaya kau masuk surga, kau puasa. Supaya kau dapat pahala, kau haji. Semua ibadah itu kau kerjakan karena cintamu kepada dirimu sendiri. Ternyata yang paling Allah cintai ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan karena cinta kepada orang lain. Maka sebutir nasi yang kau makan untuk dirimu dengan sebutir nasi yang kau kasih kepada orang di hadapan Allah lebih besar sebutir nasi yang kau berikan kepada orang daripada sebutir nasi yang kau makan untuk dirimu sendiri. Kalau umat Islam ini punya begini, nih, ada. Tapi karena selama ini kita beramal ego, kita menganggap yang namanya beramal itu cuma puasa, sholat, haji, cuma itu. Kita nggak menganggap bahwa amal ketika berbuat baik kepada orang amal, ketika menolong orang amal, orang lapar kita kasih makan itu amal, anak yatim nggak sekolah kita sekolahkan itu amal. Kita nggak menganggap itu satu amal. Yang kita tahu amal apa? Sholat, puasa, haji, udah bayar zakat. Padahal ibadah yang lain, yang ibadah sunnah kau kerjakan itu lebih baik daripada ibadah yang kau kerjakan karena cintamu pada diri. Jadi yang pertama kan qalbun mayyit, hati orang sudah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikabarkan di toa masjid telah berpulang ke rahmatullah bapak ini bin Fulan. Dengar dia, tapi tak terdengar hatinya. Biasa melihat nggak mau, datang nggak mau, apalagi ngambil dia tiba. Qalbun mayyit, hati mati. Tak bisa berbuat baik, tak mau mendengar kebaikan, tak mau melihat kebaikan. Hati sudah mati. Qalbun mayyit. Ini hati orang kafir. Tidak ada zikirnya. Barang satu kali satu ada dia sebutkan la ilaha illallah. Ini hati orang kafir. Qalbun mayyit.
Ada yang kedua disebut qalbun marid, hati yang sakit. Tadi hati yang mati, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit, sakit hatinya. Maka jangan suka sakit hati. Hati-hati. Sakit kali hatiku, sakit kali hatiku, sikit-sikit sakit kali hatiku. Qalbun marid itu hati yang sakit, hati orang munafik. Jadi kita kan suka kali ini kan, sakit kali hatiku, sikit-sikit sakit hati. Orang tengok kita sakit hati, mata kau sakit kali hatiku, aku tengok dia. Nanti kan tengok sakit hatinya, ditengok sakit hatinya. Aku nggak pernah nengok orang aja, nggak ditengok, aku tengok lah kan, nggak mau udah nengok aku sakit kali, semua salah, ditengok salah, nggak ditengok. Ada nggak kayak gitu? Itu cepat kali. Curhat nih. Qalbun marid, hati yang sakit, semua sakit, salah. Hati siapa? Hati orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Mereka tidak menipu Allah dan menipu orang beriman, tapi Allah yang membalikkan tipuan mereka dan mereka tidak sadar. Kenapa? Fi qulubihim maradun, di hati mereka itu penyakit, sakit hatinya, hati yang marid. Ini orang munafik. Makanya sifat orang munafik ini bohong. Yang paling menonjol bagi orang munafik ini bohong. Di dalam surat An-Nisa ayat 142 diterangkan Allah, innamal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalilan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah balikkan tipuannya. Dan jika mereka ingin berdiri sholat, mereka berdirinya malas. Kenapa dia malas? Yura'unan nas, karena dia sholat itu untuk riya kepada manusia, pamer. Maka kalau sholat sendiri dia cepat, kalau sholat rame-rame jadi imam apalagi dia lama. Yura'unan nas, dia riya kepada manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka itu berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi orang munafik yang hatinya sakit sholat. Kalau orang kafir nggak sholat, khatamallahu ala qulubi nggak sholat, mau ajak subuh, zuhur, asar, maghrib nggak sholat, itu orang kafir. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara biha. Barang siapa orang meninggalkan sholat dengan sengaja, jatuh kafir yang nyata. Arti meninggalkan sholat dengan sengaja, bertahun-tahun nggak sholat, nggak ada penyesalan. Kalau orang kafir sama sekali nggak sholat, kalau orang munafik sholat, cuma bedanya malas. Orang beriman sholatnya rajin, orang kafir, orang munafik sholatnya malas. Kadang-kadang turun kampung ini cepat kali ya, baru cukur.
ngeluh deh. Masuk sholat isya, Allahu Akbar selesai ngeluh deh. Baru aja sholat maghrib udah masuk ke sholat isya. Dikerjakannya juga, tapi ngomel. Ada yang sambil repet. Depan kali waktu bisa lagi enak-enaknya sinetron, gantung, merepet. Dikerjakannya juga, tapi merepet. Hati-hati kelihatan banyak merepet. Tapi perempuan yang suka merepet itu pertanda rajin. Kalau perempuan gak pandai merepet, malas. Kalau perempuan pintar merepet, biasanya sehat. Kalau perempuan gak merepet berarti sedang sakit. Jadi perempuan itu nanti sehat sama sakitnya tengok rajin merepet apa enggak. Kalau nggak rajin merepet, capek lakinya bolak-balik beli pudrek. Sama istrinya pening terus. Jadi kalau kemarin hatinya